saya Christian Shanipar dengan NIM 21103 112 20049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Trika. Saya kelas C dari jurusan S1 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menunjukkan atau mempresentasikan tutorial ARDL model data series dengan EViews. Di sini ada autoregressive distributed lag, yaitu ARDL yang dikenalkan oleh Pesaran dan Shin pada tahun 1997 dengan pendekatan kointegrasi. Metode ARDL merupakan metode yang dapat mengestimasi model regresi linear dalam menganalisis hubungan jangka panjang yang melibatkan adanya uji kointegrasi di antara variabel time series. ARDL model ada dua. Yang pertama distribution lag model, yaitu jika model tidak hanya mencakup nilai sekarang, tetapi juga nilai masa lalu atau lag dari variabel penjelas atau X. Sedangkan autoregressive distribution lag adalah model yang mencakup satu atau lebih nilai masa lalu atau lag dari variabel terikat atau Y di antara variabel penjelasnya atau X, sehingga bisa melihat pengaruh variabel Y dari masa lampau terhadap nilai Y masa sekarang. Di sini saya mengangkat contoh kasus dari jurnal yang berjudul Pengaruh Jumlah Pengangguran, Pengalaman Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena belum mendapat pekerjaan, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah gambaran keadaan perekonomian di suatu daerah secara berkesinambungan yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Yang ketiga, menurut Houghton dan Kender, dalam Tuyen tahun 2015 mengatakan bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Vietnam. Kesimpulannya, dengan melihat pengeluaran seseorang dapat menyimpulkan apakah mereka termasuk dalam kemiskinan atau tidak. Yang keempat, definisi menurut UNDP dalam Cahyat, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Di sini saya membuat kerangka pikirnya. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel Y1 atau variabel Y. Yang kedua, pengangguran terbuka sebagai variabel X1, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel X2, dan pengeluaran per kapita sebagai variabel X3. Ini adalah data yang saya ambil dari jurnalnya. Ada 3 variabel, yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran per kapita. Yang pertama ada uji stationaritas. Uji stationaritas di sini saya uji di EViews dengan uji ADF. Yang dengan tutorialnya pertama klik view, pilih unit root test, pilih ADF test pada first difference. Saya pilih first difference karena saya telah mencoba yang level tetapi tidak signifikan, tetapi dengan first difference dia signifikan. Di sini tingkat kemiskinan has a unit root yang hasilnya probabilitasnya di bawah 0,05 dengan probabilitas 0,000. Yang kedua, saya melakukan uji stationaritas pada pengangguran terbuka, yaitu has a unit root berarti signifikan dengan probabilitas di bawah 0,05 juga, yang 0,00022. Yang ketiga, saya melakukan uji stationaritas pada pengeluaran per kapita, dia juga has a unit root dengan probabilitas 0,000. Yang keempat, saya juga melakukan uji stationaritas pada pertumbuhan ekonomi. Dia juga signifikan, has a unit root dengan probabilitas 0,000. Ini saya melakukan uji stationaritas secara bersamaan. Ini dia probabilitasnya dari X1, X2, X3 dan Y. Ini di sini saya melakukan ini dengan klik seluruh data, lalu open as a group, lalu configuration, lalu muncul, tekan OK, dia akan hasil ini. Nih. Lalu kita ke uji kointegrasi. Di uji kointegrasi ini ada tekniknya yang saya menggunakan di EViews. Ada 2 macam. Yang pertama klik variabel Y1, Y, X1, X2, X3, open as a group, lalu view configuration, lalu pilih Johansson. Probabilitas di sini ada 2, yang memiliki kointegrasi dan 2 tidak memiliki kointegrasi. Ini adalah variabel yang memiliki kointegrasi yang di bawah 0,05,
Lalu ini yang tidak memiliki kontegrasi karena di atas 0,05. Yang kedua, kontegrasi berikutnya dengan bound test. Estimate ARDL dengan menggunakan DY, DX1, DX2, dan DX3, lalu pilih quick, lalu pilih estimation, lalu ketik modelnya dan pilih metodenya adalah atau modelnya ARDL, lalu klik OK. Ini dia akan muncul bound test seperti ini. Jika ada kontegrasi berarti ada hubungan jangka panjang yang bisa digunakan untuk peramalan. Yang ketiga ada melihat optimum. Teknik estimation model ARDL di Fuse yaitu klik quick, lalu pilih estimate equation, masukkan rumus sesuai dengan standard dan metodenya diganti ARDL. Kemudian pilih view, pilih model selection summary, dan klik kriteria graph. Maka akan muncul ini. Di sini ada 20 model. Setelah diestimasi, kriteria yang terpilih adalah ARDL 4444, artinya ia berjumlah 4 leg, X1 berjumlah 4 leg, X2 berjumlah 4 leg, dan X3 berjumlah 4 leg. Selanjutnya ada uji klasik atau uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Caranya adalah klik view, lalu pilih residual diagnostic, dan pilih histogram normality. Maka dia akan muncul yang ini. Di sini probabilitasnya memenuhi karena di bawah 0,0, karena di atas 0,05. Jadi dia asumsi normalnya terpenuhi. Yang kedua ada autokorelasi. Yang ini. Cara untuk autokorelasi adalah klik view, pilih residual diagnostic, pilih serial correlation LM test. Maka akan muncul yang ini. Di sini nilai probabilitasnya adalah 0,088, yang artinya asumsi LM testnya atau correlation LM testnya terpenuhi karena di atas 0,05. Lalu ada uji heteroskedasitas. Di sini caranya adalah klik view, pilih residual diagnostic, pilih heteroskedasitas test. Di sini asumsi homoscedastasnya terpenuhi karena di atas 0,005 karena nilainya 0,6013. Selanjutnya ada model terbaik. Pada model ARDL yang disignifikan hanya ada Y ada 4, yaitu 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Di X1 juga ada 4. 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Di X2 juga ada 4, yaitu ada tahun sekarang, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan 3 tahun yang lalu. Di X3 juga ada 4, tahun sekarang, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Ini tidak ikut karena dia probabilitasnya melebihi 0,05. Di sini uji F-nya karena nilainya lebih kecil dari 0,5 sehingga ditolak oleh HO. Dan R square-nya di sini ada 98,06%. Di sini ada model long run. Tekniknya di Fuse, klik view, pilih coefficient co-integration, and long run test. Yang ini dia akan muncul sampai dia di bawah ini. Nih. Lalu sini ada uji stabilitas. Di uji stabilitas ini caranya di Fuse yaitu klik view, pilih stabilitas diagnostic, pilih rekursif, dan coba custom test. Nanti dia ada pilihan antara custom test dan custom of square test. Maka kita akan pilih custom test, maka dia akan muncul yang ini. Ini adalah error, ini adalah data, dan ini adalah error. Lalu yang kedua, untuk memunculkan custom of squares, kita lakukan hal yang sama, yaitu view, stabilitas, diagnostic rekursif, dan kita akan pilih custom of square test, maka dia akan muncul yang ini. Nih, garis birunya tidak keluar dari garis merah. Uji stabilitas digunakan untuk mendeteksi stabilitas parameter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Model dinyatakan stabil karena garis biru tidak keluar dari garis merah. Maka, yang dua ini, custom test dan custom of squares ini stabilitas karena tidak keluar dari garis merah. Selanjutnya ada forecast. Forecast tadi kita lakukan di Fuse. Ini setelah muncul ini, maka nanti di atasnya ada pilihan forecast, maka kita akan klik dan dia akan muncul ini. Semakin jauh atau semakin lama jarak antara data dan error, maka dia akan semakin besar signifikannya. Ini error dan ini adalah data.
Oke, sekian presentasi hasil PPT saya. Selanjutnya saya akan lanjut dengan video tutorial menggunakan eViews. A few minutes later. Baik, di sini saya akan menunjukkan video tutorial menggunakan eViews. Yang pertama kita buka datanya. Di sini saya telah pilih Open with eViews biar lebih cepat. Selanjutnya kita ke eViews, klik OK, next, dan finish. Setelah muncul variabel-variabel seperti ini, kita akan mencoba satu persatu untuk X1, X2, X3, dan Y untuk mencoba unit testnya atau uji stasionaritasnya. Yang pertama kita akan coba pada X1, view, lalu unit test, kita pilih standar unit test. Di sini saya akan memakai first difference karena sebelumnya saya mencoba level tapi tidak signifikan. Klik OK. Maka akan muncul seperti ini probabilitasnya, sama seperti yang di PPT tadi. Lalu kita akan mencoba pada X2, view, lalu pilih unit test, standard unit test, lalu kita pilih first difference. Sama pada X3, sini mencoba lagi, lakukan hal yang sama sampai pada variabel Y, semua memakai first difference. Lalu variabel terakhir, variabel Y, view, unit standard, sama probabilitasnya semua signifikan karena di bawah 0,05. Lalu kita akan melakukan uji stasionaritas bersamaan. Kita blok semua variabel yang ada, selain D, receipt, dan tahun. Klik kanan, open as a group, lalu kita akan view, lalu unit test cross selection independent, lalu di test type-nya ini kita ubah menjadi ADF. Di test for unit test ini kita mencoba first difference, klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Nih, series X1, X2, X3, dan Y semua probabilitasnya keluar dengan hasil yang sama seperti tadi, dan metode ADF-nya ada probabilitas yang signifikan juga. Lalu kita akan ke uji kointegrasinya. Sini kita akan open as a group. Tapi kita telah blok X1 sampai XY. Lalu di sini kita akan cointegration, pilih view, pilih cointegration test, baru pilih Johnson. Klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tes Johnson-nya. Selanjutnya kita akan melihat bound test-nya. Kita pilih view. Ini kita akan ke Johansson lebih dahulu lagi. D, X, Y, spasi, D, X1, spasi D, X2, spasi D, X3. Lalu kita akan klik metodenya dengan metode ARDL. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Untuk melihat bound test-nya, kita akan klik view. Lalu coefficient diagnostiknya, kita pilih long run, found, dan bound test. Di sini akan muncul bound test-nya. Ini dia bound test-nya. Baik, selanjutnya kita akan melihat leg optimum-nya. Yang pertama klik view, lalu kita pilih model selection, kita pilih kriteria graph, akan muncul seperti ini. Di sini ada modelnya berjumlah 20. Lalu kita akan ke uji asumsi klasik. Yang pertama kita klik view, kita pilih residual diagnostic, lalu kita akan pilih histogram normality test untuk melihat tes normalitasnya. Ini dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik
View, kita akan melihat tes asumsi klasik pada serial correlation LM test. Pilih residua, lalu pilih serial correlation LM test. Klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Yang kita copy atau kita pakai hanya yang ini. Untuk tes yang ketiga asumsi klasik, kita pilih residual diagnostic, kita pilih heteroskadisitas. Lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Ini dia yang kita pakai. Selanjutnya kita akan mencoba model terbaik. Lalu kita klik View. Lalu kita pilih Estimate Equation. Ini dia akan muncul model terbaik yang kita cantumkan di PPT tadi. Lalu selanjutnya, kita akan melihat model long run. Kita klik View, kita pilih Coefficient Diagnostic, lalu kita pilih long run, dan bound test. Maka ini adalah tes long run yang kita pakai pada PPT tadi. Selanjutnya uji stabilitas. Di uji stabilitas ini kita akan mengklik View, lalu pilih Recursive, kita pilih Stability, lalu pilih Recursive Estimate. Kita akan memakai custom test untuk tes yang pertama. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah custom tes yang pertama. 5% signifikan. Ini data error yang merah dan ini datanya. Lalu untuk yang selanjutnya, stabilitas yang kedua ada, kita lakukan View, Stability Diagnostic, lalu pilih Recursive Estimate, lalu kita pilih Custom of Square Test. Klik OK. Ini dia akan muncul untuk custom test yang kedua. Dan untuk yang terakhir, kita akan melihat forecast-nya. Tinggal klik forecast yang ada di atas ini, lalu klik OK. Ini forecast name-nya memang YF ya, teman-teman. Ini dari tahun 1980 sampai 2008, lalu klik OK. Oke. Inilah tes yang terakhir. Maka sekian video tutorial EVIS dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.